Bapak Ibu Saudara, saatnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur menikmati hadirat-Mu, kami bersyukur bisa menikmati Tuhan. Hanya dekat saja-Mu kami tenang Bapa. Terima kasih kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang memberkati setiap hati kami Tuhan. Beri kami hati seorang hamba yang mau mendengar Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu ada kekuatan yang baru bagi setiap kami, yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami mau katakan Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku. Hanya padamu saja Tuhan kami mendapat kekuatan yang baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hati kami Tuhan. Kau sertai jalanku Tuhan, sepanjang hidup.
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Amin. Haleluya. Sungguh indah di dalam hadirat Tuhan. Dan ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu seumur hidup kami. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan kami merasakan ketenangan. Kami merasakan damai yang sejati. Hanya berjalan bersama dengan Tuhan. Kami menikmati sukacita yang tidak kami temukan di dalam dunia ini. Sungguh kami percaya bahwa lebih baik berjalan dengan Tuhan melewati apapun juga daripada berjalan sendiri dengan kekuatan dan pengalaman kami. Karena kami bisa bersandar kepada Tuhan yang adalah kekuatan yang pasti. Dan penyertaan-Mu akan menolong kami untuk melewati masa-masa hidup kami, musim kehidupan kami, supaya kami bisa memuliakan Tuhan lewat kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan, kami membuka hati kami supaya benih firman Tuhan itu tertanam dalam hati dan pikiran kami, supaya benih firman Tuhan itu bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan bagi kami, tetapi benih firman Tuhan itu sungguh-sungguh menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong kami semuanya supaya kami boleh menjadi pendengar-pendengar yang baik dan lebih lagi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan tolong kami semuanya, urapan kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali kembali saya berada di tempat ini untuk menyapa Bapak Ibu semuanya. Tidak lupa saya juga ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat yang menyaksikan secara online dimanapun berada. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar mengenai satu tema yang saya pikir merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, anak-anak Tuhan, supaya kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saya memberi tema firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Berbuah bagi Kristus. Berbuah bagi Kristus. Nah, secara umum poin-poin yang saya ambil itu akan kita pelajari dari Yohanes pasal yang ke-15, Bapak Ibu.
Nah, saya akan mencoba merangkai Yohanes 15 ini supaya kita bisa mengerti apa yang Yesus sedang maksudkan di sini, supaya kita tahu isi hati Tuhan ketika Tuhan Yesus menyampaikan Yohanes 15 kepada murid-muridnya. Karena tentu saja apa yang Tuhan Yesus sampaikan itu juga merupakan firman bagi kita semuanya hari ini sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Berbuah bagi Kristus. Poin yang pertama, saya ingin mengajak kita untuk mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menghendaki buah. Yang pertama yang perlu kita mengerti adalah Tuhan kita itu Tuhan yang menghendaki buah. Nah, apabila kita melihat pohon buah Bapak Ibu ya, di sini mungkin ada yang suka semangka, durian. Wah, durian kan sesuatu yang spesial gitu ya, yang enak. Tapi ada yang nggak suka durian juga. Nah, pohon buah itu ada bukan hanya ditanam dan tumbuh. Tetapi ketika kita menanam pohon buah, tentu saja kita mengharapkan sesuatu dari pohon tersebut. Ketika kita sudah mengolah tanah kita dengan baik atau petani mengolah tanahnya dengan baik, memeliharanya dengan baik, memupuk, kemudian menanam benih pohon buah tersebut, menyiraminya dengan tekun, merawatnya dengan sepenuh hati, pada satu titik petani tersebut akan mengharapkan buah. Tidak mungkin dia hanya sekedar suka melihat pohon itu tumbuh tinggi, punya banyak ranting, punya banyak daun dan sebagainya, tetapi tidak berbuah. Itu sebabnya pohon buah diciptakan Tuhan bukan hanya untuk sekedar ada, tetapi agar berbuah. Nah, manusia pun Bapak Ibu diciptakan Tuhan agar ia menyelesaikan tujuan Tuhan, yaitu berbuah. Jadi setiap manusia yang diciptakan Tuhan, Tuhan tidak menanam seperti pohon buah dan kemudian tidak punya tujuan dan tidak punya harapan. Ketika manusia diciptakan, Tuhan punya tujuan. Tuhan punya misi, Tuhan punya panggilan kepada setiap manusia yang diciptakan di muka bumi ini. Kita tahu yang pertama-tama, Tuhan menghendaki supaya semua manusia diselamatkan. Itu yang pertama. Nah, setelah Tuhan menyelamatkan semua manusia atau manusia yang ada di dalam Kristus, Tuhan juga punya misi dan tujuan. Baru saja kita memperingati bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kemudian kemenangan lewat kebangkitannya. Tuhan tidak mengorbankan semuanya itu tanpa tujuan. Jadi ketika kita mengalami keselamatan di dalam Dia, Tuhan punya tujuan, yaitu supaya kita menangkap misi Tuhan, mengerti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, dan menyelesaikannya dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara kita berbuah. Jadi ini adalah isi hati Tuhan. Tuhan yang menghendaki buah. Pertama kita baca dulu ayatnya dalam Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, ini ayat yang mendasari kenapa saya mengatakan Tuhan kita adalah Tuhan yang menghendaki buah. Karena yang pertama kita melihat dalam ayat yang kedua, ketika ranting itu tidak berbuah, apa yang dilakukan? Dipotong dan dibuang. Itu yang dilakukan ketika Tuhan menemukan ranting yang tidak berbuah. Kemudian yang kedua, ketika kita berbuah banyak, maka dikatakan kamu akan dikenal sebagai murid-murid Kristus, dan dengan buah kita, melalui buah kita, Bapa dipermuliakan. Nah, coba kita pelajari satu-satu ya. Saya harap kita bersabar, ada banyak sekali ayat yang akan kita pelajari, tapi saya berharap supaya kita menangkap apa maksud Kristus ketika dia mengajarkan mengenai Yohanes 15 ini. Yang pertama,
Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Bapak Ibu perlu kita ketahui, Yohanes 15 ini merupakan prequel atau malam terakhir sebelum Yesus ditangkap, diadili, dan disalibkan di hari Jumat. Jadi kalau kita mempelajari firman Tuhan mulai dari pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-17, itu merupakan satu seri pengajaran, satu kisah yang terjadi pada malam yang sama, yaitu hari Kamis malam ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum dia diserahkan, ditangkap, dan kemudian dia disalibkan pada hari Jumat di esok harinya. Ini merupakan pengajaran di malam yang sama, hari Kamis malam. Yesus mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Nah, saya kadang-kadang berpikir Bapak Ibu ya, kenapa tiba-tiba Yesus ngomong tentang pokok anggur? Padahal sebelumnya Yesus membicarakan mengenai janji tentang Roh Kudus, bahwa nanti akan ada penghibur yang akan menolong kamu. Yesus memberikan perintah yang baru, yaitu perintah untuk mengasihi. Tiba-tiba setelah Yesus menjanjikan Roh Kudus, kemudian Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Nah, seolah-olah di luar konteks. Kenapa tiba-tiba Yesus ngomong sesuatu yang gak ada hubungannya? Nah, tetapi ternyata kalau kita mengerti, mencoba mempelajarinya, maka kita akan menemukan bahwa Yesus itu tidak sekedar ngomong di luar konteks, out of nowhere, terus tiba-tiba dia langsung nyeletuk begitu yang gak ada hubungannya. Ternyata tidak. Nah, kalau kita ingat ya, Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Akulah terang dunia itu seolah-olah ketika mereka tidak lagi jalan dan tidak melakukan apapun, Yesus ngomong, akulah terang dunia. Nah, kalau kita mengerti di mana Yesus menyampaikan kata tersebut, maka kita akan mengerti. Nah, ternyata Yesus waktu itu ada di satu tempat ketika orang Israel melakukan satu perayaan. Dan di tempat tersebut itu ada candelabra, itu tempat untuk menyangga lilin. Jadi tempat lilin yang di sana itu dipercaya lambang tuntunan Tuhan. Jadi lilin itu dinyalakan, tanda tuntunan Tuhan ketika umat Israel keluar dari Mesir. Itu Tuhan kan menuntun di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api. Itu tanda lambang tuntunan Tuhan. Sepanjang minggu lilin itu akan dinyalakan sebagai tanda memperingati bahwa Tuhan itu memimpin kita. Nah, tetapi pada momen itulah, pada perayaan itulah, ketika mereka melewati lilin itulah, Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Yang menunjukkan bahwa bukan lilin ini yang menjadi tanda Tuhan memimpin orang Israel, tetapi akulah terang dunia yang akan memimpin dunia ini, membawa dunia ini kepada keselamatan. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah out of context, selalu menyampaikan sesuatu yang relevan, yang bisa kita mengerti. Nah, ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur, apa maksudnya? Nah, pokok anggur ini bukan sesuatu yang Yesus sampaikan menggunakan ilustrasi sembarangan, akulah pohon mangga begitu ya, akulah misalnya pohon durian, tidak. Tetapi Yesus memilih akulah pokok anggur, kenapa? Karena ternyata di dalam kalimat ini Yesus sedang memberikan satu statement penting. Yaitu yang pertama, Yesus menyatakan bahwa keselamatan itu ada di dalam dirinya. Itu yang pertama. Kenapa? Karena kalau kita mempelajari Yesaya 5, itu ada satu perikop khusus. Saya di sini cantum atau kutip ayat yang ke-7, Yesaya 5 ayat 7. Sebab kebun anggur Tuhan yang Maha Kuasa adalah umat Israel. Jadi orang Israel pada waktu itu merasa bahwa mereka adalah kebun anggur Tuhan. Mereka adalah kebun anggur yang dipilih oleh Tuhan, melalui mereka keselamatan bagi bangsa-bangsa dinyatakan. Dan Yesus di sini mengatakan Israel tidak lagi kebun anggur. Akulah pokok anggur yang benar. Dalam perjanjian lama orang Israel semuanya mengerti keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Ketika kita mau diselamatkan, seluruh dunia ini harus terhubung, terkonek kepada
orang Israel. Tetapi melalui statement ini, akulah pokok anggur yang benar. Yesus sedang ingin menunjukkan bahwa Israel bukan lagi pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Di dalam diriku ada keselamatan. Jadi ini sesuatu yang penting yang disampaikan kepada murid-muridnya di malam sebelum dia diserahkan. Kemudian ayat yang kedua, Yesus mengatakan, ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Nah Bapak Ibu, kita mengerti peristiwa pada Kamis malam itu dimulai dengan ketika Yohanes 13 mencatat Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi pertama yang dicatat Yohanes adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Untuk menunjukkan bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Yesus memberi contoh kepada murid-muridnya, memberi contoh dan teladan bagi kita semuanya. Bagaimana kita harus hidup, kita harus saling merendahkan diri dan saling melayani. Kemudian setelah Yesus membasuh murid-muridnya, Yesus mengatakan satu pernyataan yang mengejutkan. Yaitu bahwa Yesus mengatakan bahwa seorang di antara kalian adalah pengkhianat. Wah, ini mengejutkan bagi mereka pada waktu itu. Wah, tidak pernah terbayangkan bahwa seorang dari mereka adalah seorang pengkhianat. Dan 3,5 tahun mereka berjalan sama-sama. Murid-muridnya itu tidak pernah curiga, tidak pernah menyangka siapa yang akan menjadi pengkhianat. Terbukti apa? Dikatakan di sini di dalam Yohanes 13 ayat 24. Murid-murid bertanya, siapa yang dimaksudkan? Di sini menunjukkan bahwa mereka nggak pernah curiga bahwa ada di antara mereka yang adalah pengkhianat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada yang mengkhianati Yesus. Bahkan di dalam referensi yang lain dalam Matius 26 ayat 22, malah Petrus mengatakan, "Is it I, Lord?" Apakah saya yang akan mengkhianati? Petrus pun saking tidak pedenya sampai dia ngomong, siapa yang mengkhianati? Apakah saya? Nah jadi itu menunjukkan apa? Perjalanan 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus, murid-muridnya tidak pernah tahu bahwa Yudas adalah seorang pengkhianat atau Yudas bakal mengkhianati Yesus. Karena mereka melihat Yudas dipercaya Tuhan, memegang uang, menjadi bendahara, mengelola keuangan. Bahkan kalau kita bisa menyelidiki tokoh-tokoh atau karakter dari murid-murid Yesus, tentunya kita semuanya akan curiga. Kalau seandainya kita tidak tahu siapa yang akan berkhianat, maka kita akan melihat kayaknya Petrus nih. Kenapa? Karakternya itu menunjukkan sekali, berapi-api, gampang semangat tapi gampang down, gampang semangat tapi gampang putus asa, gampang komitmen tetapi gampang mengingkari komitmennya. Itu karakter Petrus. Jadi kalau kita bisa curiga, kita akan curiga kepada Petrus. Tetapi Petrus sendiri tidak pede dengan dirinya. Dia ngomong, apakah saya Tuhan yang akan mengkhianat? Itu menunjukkan bahwa murid-muridnya tidak menyadari siapa yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Dan kemudian Yesus mengatakan, memperingatkan Yudas, iblis menguasai Yudas, dan Yesus mengatakan, apa yang ingin kamu lakukan, lakukanlah. Dari sejak semula, Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Dan di titik ini, Yesus mengatakan, lakukan apa yang sudah kamu rencanakan dari sejak semula. Itu di dalam Yohanes 13 ayat 27. Terjadi pengkhianatan Yudas pada hari Kamis malam. Nah kemudian kalau kita terus melihat cerita ini, mulai dari ayatnya yang ke-30, Yohanes 13 ayat 30, saya baca di sini ya. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Nah setelah Yohanes 13 ayat 30, Yudas sudah pergi untuk melancarkan aksi pengkhianatannya. Dan setelah dikatakan ayat 30 tadi, maka ayat 31 dan selanjutnya Yesus hanya disertai oleh 11 orang muridnya. Jadi kalau kita melihat ya, ayat 31 itu tentang perintah yang baru.
Perintah yang baru itu dan kemudian dijanjikan tentang rumah Bapa, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Ini janji yang diberikan kepada hanya 11 muridnya. Karena Yudas sudah tidak bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus mengajarkan tentang janji tentang Roh Kudus yang akan diberikan, kuasa yang akan menyertai mereka. Yesus berjanji bahwa engkau tidak akan saya tinggalkan yatim piatu. Bahwa akan ada kuasa yang akan menyertai. Itu juga janji yang diberikan kepada hanya 11 muridnya. Dan kemudian setelah pasal 14 dikatakan, ayat 15 masuk. 11 orang muridnya mendapat instruksi. Akulah pokok anggur yang benar. Keselamatan bukan pada Israel, tetapi ada padaku. Dan ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Nah, ini pertanyaan yang penting. Kira-kira Yesus sedang berbicara mengenai apa? Nah, murid-muridnya baru saja menyaksikan sesuatu yang sangat penting pada hari Kamis malam. Yesus mengatakan sesuatu yang menggemparkan. Ada yang akan mengkhianati. Dan ternyata Yudas mengkhianati mereka. Nah, di sini ketika Yudas pergi mengkhianati mereka, Yesus menyampaikan tentang ranting yang tidak berbuah. Nah, Bapak Ibu jangan dulu terburu-buru mengambil kesimpulan setiap ranting padaku. Nah, kata padaku ini seringkali membuat kita langsung berpikir mengenai Paulus. Bahwa Paulus berkata, barang siapa yang ada dalam Kristus, kita ada dalam Kristus. Nah, ketika Paulus menyampaikan satu istilah teologis ada dalam Kristus, memang Paulus sedang menceritakan keselamatan orang yang sudah diselamatkan. Tetapi ketika Yesus mengatakan ranting yang ada padaku, ranting yang ada pada pokok anggur tersebut, itu tidak harus kita paksakan sebagai orang yang sudah mengalami keselamatan. Jadi kita perlu sabar dalam hal ini. Yang Yesus maksudkan adalah ranting yang ada bersama-sama dengan Yesus. Kamu ada berapa orang? 12 orang. Kamu adalah ranting yang selalu bersama dengan aku. Tetapi pada kenyataannya ada satu orang dari kamu yang tidak berbuah. Ini yang sedang Yesus maksudkan. Nah, Yesus sedang memaksudkan, kalau hari ini kita tangkap pesan ini, Yesus sedang menunjukkan satu kebenaran yang konsisten. Di Matius 7, Yesus mengajarkan bahwa bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan Tuhan atau kerajaan surga. Tetapi setiap orang yang melakukan perintah Tuhan. Artinya, Yesus juga memperingatkan bahwa akan ada nabi-nabi palsu. Mereka yang serigala adalah serigala tetapi berbulu domba. Yesus memperingatkan ada murid-murid yang palsu. Yohanes 6 ayat 66. Ketika Yesus memberikan pengajaran yang keras, mereka dikatakan pergi meninggalkan Yesus. Yohanes 6 ayat 66. Mereka tidak lagi mengikuti Yesus. Jadi Yesus sedang menceritakan akan ada orang yang diasosiasikan dengan aku, tetapi mereka tidak berbuah. Akan ada orang yang seolah-olah mengaku dirinya Kristen, tetapi dia ranting yang tidak berbuah. Ranting Yudas. Akan ada orang-orang yang berpikir bahwa dia mengalami keselamatan, sudah diselamatkan, tetapi dia adalah ranting Yudas. Yesus menceritakan tentang ranting yang tidak berbuah. Sama seperti Yudas yang diasosiasikan selama ini, pengikut Yesus, murid Yesus, orang kepercayaan Yesus, ternyata dia tidak berbuah. Dialah ranting yang tidak berbuah. Nah, hari ini kita pun bisa mengerti bahwa tidak semua orang yang masuk gereja sudah diselamatkan. Kita harus tahu itu. Tidak semua orang yang mengasosiasikan dirinya dengan Yesus, mengaku percaya Yesus dan lain sebagainya, mereka sudah diselamatkan. Karena ada ranting yang tidak berbuah, yaitu ranting Yudas. Yudas itu merupakan bagian dari para rasul, Bapak Ibu. Tidak ada di antara kita ini yang levelnya seperti Yudas, tidak ada. Dia ada bersama dengan Yesus, menjadi muridnya langsung 3,5 tahun. Tetapi Yesus mengatakan dia adalah ranting yang tidak berbuah. Dia ada bersama dengan Yesus, pada akhirnya
memang dia bukanlah ranting yang berbuah. Yohanes 15, jadi dalam Yohanes 15, Yesus sedang membicarakan tentang murid palsu. Murid palsu. Ada 2 jenis ranting pada pokok anggur, yaitu ranting yang berbuah, yaitu murid Kristus sejati. Murid Kristus yang sejati itu akan menunjukkan buahnya. Dari buahnya lah kamu akan melihat. Dari buahnya lah kamu akan tahu. Yesus sering menggunakan hal tersebut. Sedangkan tema tentang pohon atau ranting yang ditebang karena tidak menghasilkan buah itu juga digunakan Yohanes Pembaptis. Setiap pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Yesus pun mengatakan bukan setiap orang yang mengaku Tuhan Tuhan. Jadi menunjukkan satu tema bahwa kalau kamu nggak berbuah, jangan-jangan kamu bukan murid yang sejati. Jangan-jangan kamu ranting yang tidak berbuah, ranting Yudas. Murid Kristus yang sejati itu ditandai dengan buah. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat 34, Yesus mengatakan seperti ini, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu." Slide-nya bisa maju ya. Oke. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Jadi jelas, Yesus sedang ingin menunjukkan bahwa murid Kristus yang sejati itu ditandai dengan buah. Di sini Yesus mengatakan, kamu harus saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Nah, kalau kamu mengasihi, maka orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Lewat kasih kita, orang akan bisa melihat bahwa kita adalah murid Kristus. Nah, kemudian Matius 7 tadi saya sudah singgung, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi ada buah pekerjaan baik dalam kehidupan kita, yaitu melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Itu tanda murid Kristus. Kemudian di dalam 1 Yohanes, jadi 1 Yohanes kita langsung masuk slide selanjutnya. 1 Yohanes, penulis yang sama dari kitab Yohanes ini, Yohanes menunjukkan perbedaan bahwa ada murid yang palsu, ada murid yang asli, ada iman yang palsu, ada iman yang asli. Dari ayat-ayat ini Yohanes ingin menunjukkan kepada kita, ini loh tandanya murid yang asli. Mari kita mengasihi satu dengan yang lain, karena kasih itu berasal dari Tuhan. Barang siapa mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi ditandai dengan kasih, barang siapa mengasihi, itu tandanya bahwa dia lahir dari Allah. Kita tahu bahwa kita sudah keluar dari kematian dan masuk kepada kehidupan karena kita mengasihi sesama kita. Bagaimana saya tahu saya sudah diselamatkan? Karena ada kasih dalam diri kita yang mengasihi sesama kita. Itu tandanya. Karena barang siapa tidak mengasihi, dia masih ada dalam kematian. Itu kata Yohanes juga. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak kenal Tuhan. Atau gak kenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Barang siapa berkata, dia ada dalam terang, tetapi membenci saudaranya, sebetulnya dia masih ada dalam kegelapan. Karena setiap orang yang mengasihi saudaranya tinggal di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada hal yang menyandung atau the stumbling. Nah, jadi Yohanes memberikan penjelasan mengenai Yohanes 15 ini lewat suratnya 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, bahwa ini loh tanda-tandanya bahwa kamu adalah murid sejati. Ada buah yang kamu hasilkan. Menunjukkan bahwa kita adalah ranting yang menghasilkan buah dan bukan ranting yang tidak menghasilkan buah.
Itu poin yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang menghendaki buah. Bapak Ibu, Tuhan menciptakan kita dengan tujuan supaya kita berbuah. Karena di sini Yesus mengatakan ada ranting yang berbuah, itu adalah tanda bahwa kita murid yang sejati, sama seperti 11 murid Yesus, dan ada satu ranting yang tidak berbuah, yaitu ranting Yudas, di mana sekalipun dia ada bersama-sama dengan Yesus, sekalipun dia kelihatannya adalah murid Kristus, tetapi pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Yang kedua, Tuhan yang akan membuat kita berbuah. Jadi ini poin yang kedua, Tuhan yang akan membuat kita berbuah. Nah, dikatakan di ayat yang kedua, masih ayat yang kedua, ranting yang berbuah itu apa? Dibersihkannya. Jadi setiap ranting yang berbuah itu dibersihkan oleh Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu diprunes. Jadi kalau saya bukan petani anggur, jadi saya nggak terlalu mengerti, tapi saya membaca sedikit. Jadi ketika ada ranting yang diharapkan bisa berbuah lebih lebat, atau sudah berbuah tetapi supaya buahnya lebih lebat, itu dia diprunes. Jadi dibersihkan, digunting, supaya dia bisa berbuah lebih lebat lagi. Nah, itu yang dilakukan Tuhan kepada kita semuanya, ranting yang berbuah. Jadi Tuhan akan membersihkan kita, Tuhan akan mentrim kita, melakukan apa yang dia akan lakukan supaya kita berbuah lebih banyak lagi bagi Tuhan. Ingat, Tuhan menghendaki buah dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan melakukan ini? Karena Tuhan ingin setiap anak Tuhan menghasilkan lebih banyak buah. Nah, proses pruning ini seringkali diawali dengan masalah, kesulitan, sakit, penyakit, dan air mata. Seringkali ketika Tuhan ingin membersihkan kehidupan kita, Tuhan ingin membuat kita lebih banyak berbuah lagi, Tuhan seringkali menggunakan masalah, kesulitan, tantangan, lembah kekelaman, air mata dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu, masalah-masalah yang kita hadapi itu bukan proses pruning yang sesungguhnya. Tetapi ini adalah langkah awal Tuhan membuat supaya kita bisa lebih banyak berbuah. Nah, saya kasih contoh ya. Ketika ada seseorang sakit misalnya, dia mengalami sakit di bagian organ dalam tubuhnya. Tentunya apa yang dilakukan oleh dokter ketika tindakan surgery itu harus dilakukan, maka ada pembedahan. Jadi bagian tubuhnya itu akan dibuka. Nah, proses membuka ini apakah menyenangkan? Tidak menyenangkan. Ini sakit. Jadi ketika ada bagian tubuh yang harus dibuka, ini sakit. Tetapi ini perlu untuk dilakukan Bapak Ibu. Karena kalau tidak dibuka tentunya ahli bedahnya atau dokter bedahnya tidak akan bisa masuk ke sasaran yang sakit. Sehingga mungkin dilakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan supaya bisa mengalami pemulihan kesembuhan, supaya kita bisa sembuh dan beraktivitas secara normal lagi. Tindakan pembedahan itu sendiri bukan proses penyembuhannya. Jadi ketika tubuh kita dibelah untuk menyembuhkan bagian yang dalam, itu sama seperti Tuhan mengizinkan tantangan, masalah, kesulitan, air mata dalam kehidupan kita. Itu seperti dia berusaha mengoperasi kita. Tetapi bukan itu yang menyembuhkan. Bukan itu yang membuat kita akan berbuah. Karena dikatakan, ayat yang ketiga, saya akan membaca, proses pruning yang sebenarnya dilakukan oleh firman Tuhan. Ayat yang ketiga saya baca ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan menggunakan masalah, tantangan, kesulitan, air mata dalam kehidupan kita. Mungkin masalah pekerjaan, rumah tangga, masalah anak kita, dan lain sebagainya. Ketika itu dilakukan Tuhan, dengan firman, Tuhan ingin memulihkan kehidupan kita. Dengan firman, Tuhan ingin membuat kita lebih berbuah lagi. Jadi ketika kita mengalami masalah seperti itu, jangan pernah melupakan firman Bapak Ibu. Jadi masalah itu sendiri bermanfaat bagi kita,
untuk membuka area dalam tubuh kita yang perlu dibersihkan. Tetapi kita perlu mengkonsumsi firman. Kita perlu mencari kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Ketika kita diajar untuk mengasihi, maka ketika ada orang menyakiti kita, kita harus melakukan firman untuk mengasihi. Ketika firman Tuhan mengatakan kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk melakukannya. Hanya ketika kita terhubung dengan firman, setiap masalah kita tidak percuma. Hanya ketika kita terhubung dengan perintah Tuhan dalam firman-Nya, maka setiap kesulitan tantangan dalam kehidupan kita, itu akan melahirkan kita yang lebih baik. Melahirkan kita yang akan menghasilkan buah lebih banyak lagi untuk kemuliaan Tuhan. Proses Tuhan membersihkan kita seringkali diawali dengan sesuatu yang menyakitkan. Tetapi jangan berhenti pada atau fokus pada hal yang menyakitkan tersebut. Tetapi masuklah kepada firman. Firman inilah yang menyembuhkan kita. Firman inilah yang membersihkan kita. Firman inilah kekuatan hidup kita. Firman inilah yang akan menjadikan kita anak-anak Tuhan yang akan berbuah lebih banyak, berbuah lebih banyak. Bayangkan ketika seseorang, anggap saja pengusaha, mengalami masalah dalam usahanya. Kemudian dia merasa sangat stres. Dan dia merasa bahwa ini kesempatan untuk saya cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya mau betul-betul mengandalkan Tuhan. Dan ketika Tuhan melakukan sesuatu dan dia bisa menjadi kesaksian. Kehidupannya bisa menjadi satu kesaksian. Apa yang terjadi? Lewat kesaksian hidupnya dia akan menguatkan banyak orang yang lain. Lewat kesaksiannya Tuhan akan dipermuliakan. Itu yang perlu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah biarkan masalah hanya menjadi satu beban dalam hidup kita. Tetapi mari kita gunakan setiap proses pruning dalam kehidupan kita anaknya untuk menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Selanjutnya, ranting perlu melekat agar bisa berbuah. Dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur yang benar. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini logika yang sangat mudah sekali kita cerna. Ranting kalau tidak melekat pada pokoknya, dia tidak akan bisa bikin apa-apa. Tidak akan menghasilkan buah dan tidak akan bisa berbuat apapun. Nah, ranting perlu melekat agar bisa berbuah. Nah, kata tinggal itu adalah dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu to abide. To abide. Nah, kata to abide ini kalau kita selidiki dalam terjemahan asli itu artinya to remain, to stay. Don't leave, don't go. Atau bertahanlah. Jangan pergi, jangan murtad, tetap percaya, tetap setia. Jadi Yesus dengan jelas ya, kita mulai mengerti ya ketika Yesus berkata, abide with me, tinggal sama aku. Jangan seperti Yudas, dia tidak tinggal sama aku. Jangan seperti Yudas, dia tidak lagi melekat. Jangan seperti Yudas, dia tidak setia. Jangan seperti Yudas, dia gak bertahan. Jangan seperti Yudas, dia murtad. Jadi Yesus sedang mengatakan, tetap tinggal, tetap setia, bertahan. Bertahan, jangan pergi, tinggal bersama-sama dengan aku. Itu yang Yesus sedang sampaikan kepada kita, kepada murid-muridnya. Panggilan setiap anak Tuhan adalah untuk tetap melekat kepada Kristus. Yaitu kita tetap bertahan, tetap setia, tidak meninggalkan Kristus dan membangun hubungan dengannya. Nah, ketika kita melakukan itu, maka kita akan menghasilkan buah. Buah yang kita hasilkan bukan dari kita.
buah yang kita hasilkan adalah hasil dari melekat kepada pokok anggur. Jadi perjuangan kita bukan menghasilkan buah. Perjuangan kita adalah melekat kepada Kristus. Perjuangan kita adalah bertahan bersama dengan Kristus. Perjuangan kita adalah tetap setia di dalam Tuhan. Perjuangan kita adalah jangan menyerah bersama dengan Yesus. Perjuangan kita adalah jangan kita tinggalkan Tuhan. Perjuangan kita adalah tetap melekat di dalam Tuhan. Ketika kita tetap melekat, tetap tinggal di dalam Yesus, bertahan, tidak menyerah, maka kita akan menghasilkan buah. Karena apa? Kita nggak bisa berbuah dengan diri kita sendiri. Hanya ketika kita melekat, maka kita akan berbuah. Itu sebabnya Yesus mengatakan, kalau kamu tinggal dalam aku, kamu akan berbuah. Kalau kamu tidak tinggal dalam aku, kamu ranting berdiri sendiri, tidak akan bisa berbuat apapun. Jadi itu sebabnya Yesus mengatakan, murid yang sejati pasti ditandai dengan buah. Kenapa? Murid yang sejati itu apa ciri-cirinya? Melekat. Nah kalau dia melekat, pasti kita lihat buahnya. Murid yang sejati melekat, dari melekat itu kita lihat buah yang dihasilkan. Nah, buah-buah apa yang kita bisa lihat atau yang Alkitab jelaskan kepada kita untuk kita bisa mengerti, supaya kita bisa mengkoreksi hidup kita. Buah yang dihasilkan ketika kita tinggal atau melekat kepada Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Yang pertama, itu adalah buah pertobatan yang sejati. Itu yang pertama. Jadi bukan hanya kita menyesal, bukan hanya kita sedih setelah berbuat dosa atau melakukan dosa, tetapi sungguh-sungguh dalam hati kita, kita membenci dosa. Kita membenci dosa bukan karena konsekuensi dosa, karena kenapa saya korupsi, sekarang lihat ini saya masuk penjara. Itu dia membenci perbuatannya, tetapi membenci karena konsekuensinya. Kalau nggak ketahuan dia mencintai dosa tersebut. Tetapi pertobatan yang sejati dalam hati kita itu ditandai dengan membenci dosa karena Kristus. Ini penting sekali kata ini. Kenapa saya membenci dosa? Bukan karena saya tidak suka konsekuensinya, tetapi karena Kristus dalam diri saya yang membuat saya sedih dan penuh penyesalan. Jadi itu pertobatan yang sejati. Pertobatan yaitu kebencian kita akan dosa, penyesalan dan kesedihan karena Kristus di dalam diri kita. Itu buah yang pertama. Buah yang kedua itu kita lihat yaitu dalam Galatia 5 ayat 22-23, kita melihat buah roh dalam diri kita. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dalam diri kita ketika kita terhubung dengan Tuhan. Kita tidak perlu mengupayakan kebaikan, kesetiaan, kemurahan. Ketika kita melekat dengan Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah ini. Hasil hubungan kita dengan Tuhan. Hasil kita melekat tinggal dengan Kristus. Maka kita akan melihat bahwa, wah kok saya jadi lebih sabar ya. Kok saya lebih sukacita. Saya lebih damai sejahtera menghadapi hidup ini. Saya lebih punya penguasaan diri. Saya lebih lembut. Dan saya lebih murah hati. Itu hasil dari kita melekat kepada Kristus. Ada buah roh yang dihasilkan atau ditampilkan. Kemudian yang selanjutnya, buah perkataan dan puji-pujian. Yakobus 3 ayat 10-11, dari mulut yang sama keluar kata-kata terima kasih dan juga kata-kata kutukan. Seharusnya tidak demikian. Apakah ada mata air yang memancarkan air tawar dan air pahit dari sumber yang sama? Jadi dari perkataan kita akan ada kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memotivasi orang lain, kata-kata yang memberikan kekuatan kepada orang lain, kata-kata pujian kepada Tuhan. Karena tidak mungkin dari sumber yang sama keluar puji-pujian kepada Tuhan dan keluar kutuk kepada orang lain. Nggak mungkin. Karena ketika kita melekat kepada Kristus, maka dari hati kita terpancar lewat perkataan kita, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memuliakan Tuhan. Itu buah perkataan dan
pujian. Yang terakhir, yaitu ada buah jiwa-jiwa bagi Kristus. Dalam Matius 28 dikatakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya, ketika kita melekat pada Kristus, maka kita akan pergi memberitakan keselamatan, memberitakan kabar baik kepada orang-orang di keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, tetangga kita, rekan kerja kita. Kita ceritakan bagaimana Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan saya. Dan melalui kehidupan kita, orang akan mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah buah yang kita hasilkan. Saya tidak sedang mengatakan kesempurnaan Bapak Ibu. Kita tidak sempurna dalam melakukan semuanya ini. Buah kita tidak selalu sempurna dan bukan kesempurnaan yang memang dicari. Tetapi dalam hati kita, kita tahu bahwa ada pertobatan yang sejati. Sekalipun orang tidak selalu melihat pertobatan kita. Tetapi dalam hati kita ada rasa penyesalan, rasa benci akan dosa. Karena cinta kita kepada Kristus ada. Tidak selalu kita tampilkan, tetapi kita tahu dalam hati kita itu ada. Kemudian dalam buah roh kita nggak sempurna. Dalam kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan, penguasaan diri kita nggak sempurna. Tetapi kita mengarah ke sana. Kita ada pertumbuhan di dalamnya. Kita mulai menampilkan. Orang bisa melihat, wah kali ini saya melihat sesuatu yang berbeda. Kamu jadi lebih sabar. Kamu jadi lebih baik hati. Kamu lebih bisa menguasai diri. Pada titik tertentu orang akan melihat ada pertumbuhan di dalam hal tersebut. Kemudian dalam perkataan kita tidak selalu pujian atau kemuliaan atau memuliakan Tuhan yang selalu keluar dari mulut kita. Tidak selalu juga perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan. Tetapi dari mulut kita akan tahu ada pertumbuhan iman. Buah perkataan yang menguatkan orang lain. Perkataan yang membangkitkan semangat, mendorong orang lain untuk lebih mengasihi Tuhan. Buah yang lewat mulut kita ada puji-pujian kepada Tuhan. Ada kata-kata yang memuliakan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, melalui Yohanes 15 ini, poin yang ketiga saya katakan Tuhan yang menjawab doa. Dikatakan dalam ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, ayat ini seringkali dicomot keluar dari konteksnya, sehingga ini bisa saja dijadikan masukan kepada setiap anak Tuhan, minta apa saja, kamu akan menerimanya. Ini janji firman Tuhan. Tetapi ketika kita mengerti konteks pembicaraan yang disampaikan oleh Yesus, maka kita akan melihat ada dua pokok penting di situ. Yang pertama, kunci doa yang dijawab Tuhan adalah ketika kita tinggal di dalam Dia. Ketika kita to stay, kita bertahan, kita percaya, tetap setia, tetap melekat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika firman-Nya tinggal di dalam diri kita. Ketika firman Tuhan itu menjadi firman yang membersihkan hidup kita. Ketika surgery, ketika pembedahan itu dilakukan Tuhan, kita langsung segera mengkonsumsi obat firman Tuhan yang akan menyembuhkan, menyucikan, membersihkan kehidupan kita. Ketika firman itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjadi daging dalam kehidupan kita, maka janji itu dinyatakan bahwa minta apa saja. Apa saja itu apa? Apa saja. Jadi apa saja? Ya, minta apa saja. Kalau kita tinggal melekat kepada Tuhan. Dan firman itu ada dalam diri kita. Menjadi bagian dalam diri kita. Minta apa saja. Karena ketika kita tinggal dalam firman. Dan firman-Nya tinggal dalam diri kita. Maka keinginan dan permintaan kita akan selaras dan sesuai dengan kehendak-Nya. Yaitu agar kita semakin menghasilkan buah. Dan karena itulah kehendak-Nya, dan dengan demikian Bapa dipermuliakan. Ayat yang ke-8 mengatakan, ketika kita tinggal dalam firman,
tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan ada dalam diri kita dan kita minta apa saja dan kita mendapatkan permintaan kita. Dalam hal ini Bapa dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ketika kita tinggal melekat kepada Kristus dan firman itu menjadi bagian kita, maka ketika kita meminta Tuhan menjawab, dengan demikian orang melihat bahwa Bapa dipermuliakan dan kita sungguh adalah murid Kristus. Statement yang terakhir, murid Kristus bukanlah sekedar mereka yang percaya. Sekalipun percaya itu adalah bagian dari iman kekristenan, percaya pada sebuah kebenaran, menjadi anggota sebuah gereja, sekalipun itu sesuatu yang penting dan perlu, mengerti kebenaran firman Tuhan, sekalipun itu penting dan perlu, melainkan murid Kristus adalah keberadaan Kristus yang tinggal di dalam hidup mereka. Dan hal itu ditandai dengan buah. Bapak Ibu, siapakah murid Kristus? Bukan hanya mereka yang sekedar percaya kepada sebuah kebenaran. Banyak orang yang percaya pada kebenaran, tapi mereka bukan murid Kristus. Bukanlah hanya sekedar anggota sebuah gereja, karena banyak anggota gereja yang bukan merupakan murid Kristus. Bukan orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, karena ahli Taurat juga mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka bukan murid Kristus, mereka menyalibkan Yesus. Tetapi apakah Kristus tinggal dalam hidup kita? Kekristenan adalah God is with us. Kristus tinggal dalam hidup manusia. Nah, ketika yang ilahi itu tinggal dalam diri manusia yang fana ini, pasti ada perubahan dalam hidup kita. Tidak mungkin yang ilahi tinggal dalam hidup kita dan kita nggak berubah. Murid Kristus adalah Tuhan tinggal dalam hidup kita dan kita bisa melihatnya lewat buah. Pagi hari ini, saya harap ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi saya ingin mengajak kita. Yang pertama, Tuhan kita itu menghendaki buah. Dan ranting yang tidak berbuah adalah ranting Yudas yang merupakan tanda bahwa sesungguhnya dia tidak melekat kepada Kristus. Yang kedua, Tuhanlah yang akan membuat kita berbuah. Tugas kita melekat kepada Tuhan. Tantangan datang, jangan menyerah. Ikut Yesus dalam keadaan apapun. Kesulitan datang, tetap setia kepada Tuhan. Masalah boleh ada, tetapi kita percaya bahwa Tuhan sedang membersihkan saya. Mungkin Tuhan sedang mengikis kesombongan kita lewat hal tersebut. Mungkin Tuhan ingin melatih kesabaran kita lewat hal tersebut. Mungkin Tuhan ingin kita memuliakan Dia lewat pemberian kita, melatih kemurahan hati kita. Mungkin Tuhan ingin melatih kita supaya kita punya hati yang lebih mencintai Dia, melayani Dia, dan mengutamakan Dia dalam kehidupan kita. Kalau kita lakukan itu, jalani prosesnya, maka kita akan melihat progres yang Tuhan kerjakan, yaitu buah yang lebih banyak akan kita hasilkan. Hari ini saya berdoa supaya setiap orang yang ada di ruangan ini dan setiap orang yang mendengar, mereka mengambil keputusan untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Karena keputusan ada di tangan kita. Kita memutuskan, saya mau ikut Yesus. Saya mau cinta Yesus. Karena ketika kita cinta Yesus dan mengikut Dia, kita adalah murid yang sejati yang akan memuliakan Tuhan lewat buah dalam hidup kita. Amin, firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya minta kunci E. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya jemput sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita, tanda bahwa kita sungguh-sungguh, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan ya Aba. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari turunkan tangan kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk firman-Mu, bahwa Engkau adalah Tuhan yang menjanjikan keselamatan dalam kehidupan kami. Engkau menjamin keselamatan kekal kami oleh anugerah dan bukan kekuatan apa yang kami lakukan. Siang hari ini Tuhan, Engkau juga berfirman bahwa Engkau Tuhan yang menghendaki buah. Dan tugas kami mau melekat kepada Tuhan. Kami mau tinggal di dalam Kristus, yaitu pokok anggur yang benar. Ketika kami tinggal Tuhan, kami tahu bahwa kami akan menghasilkan buah. Dan ketika kami menghasilkan buah, Engkau akan membersihkan. Supaya kami lebih lagi berbuah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Hamba-Mu secara khusus berdoa supaya setiap jemaat Tuhan adalah ranting yang berbuah. Ranting yang menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Ada buah pertobatan,
Ada buah roh yang dihasilkan. Ada buah jiwa-jiwa. Ada perkataan yang membangun dan memuliakan Tuhan. Ada dalam kehidupan seluruh sidang jemaatmu. Kalau mungkin ada sidang jemaatmu yang saat ini sedang ada dalam masalah, kesulitan, tekanan, air mata dalam kehidupan mereka. Saat ini hambamu berdoa supaya kiranya mereka boleh melihat bahwa ini adalah proses yang Tuhan izinkan untuk membersihkan kehidupan kami. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kikis. Ada halangan-halangan dan tantangan dalam hati kami yang Tuhan ingin bersihkan. Supaya kami berbuah lebih banyak lagi untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kiranya firman Tuhan ini benar-benar tertanam menjadi buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Atas nama GP Hope, kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Edi. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka, harap mendaftar terlebih dahulu di grup Telegram gereja. Bagi saudara juga ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah doa penutup dengan cara memasukkan amplop persembahan di dalam kotak persembahan yang ada di belakang pintu. Ibadah online dapat diakses nanti pukul 2 siang dan linknya juga akan diinformasikan melalui grup Telegram. Dan kami mengucapkan selamat datang pada jemaat yang baru pertama kali ikut ibadah di tempat ini. Mari kita membangun misbah doa pukul 8 malam, ajak setiap anggota keluarga kita untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan doa malam tetap ada pada hari Rabu pukul 7 malam, dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Bagi yang ikut atau ingin menghadiri ibadah doa malam, diwajibkan mendaftar juga di grup Telegram. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, makasih Tuhan Yesus, kami bersuka cita Tuhan, ketika kami dapat memberi Tuhan persembahan kami dengan hati yang benar. Pakai Tuhan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat waktu, kesempatan, kesehatan yang boleh kami terima sampai dengan hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada di dalam tengah-tengah ibadah ini. Ini semua semata-mata oleh anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Buat pagi ini apa yang boleh kami terima, apa yang boleh kami tangkap Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Beri kami kemampuan untuk menghidupi setiap firman-Mu, agar hidup kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan dan berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu. Makasih Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Edi, pakai Tuhan, beliau lebih lagi Tuhan dalam misi pelayanannya Tuhan. Hati Bapa, hati Tuhan ada di dalam hidupnya. Pimpin hidupnya Tuhan, sertai dengan tanda-tanda ajaib-Mu. Berkati istri dan anak beliau Tuhan. Kami minta berkat yang sama buat gembala kami Pak Hari. Hati hamba, hati Bapa senantiasa melekat di dalam hidupnya. Memimpin setiap umat-Mu, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, menjadi pribadi yang seperti Engkau mau Tuhan. Makasih Yesus, berkati istri dan anak-anak juga. Kami berdoa untuk umat-Mu GP Hope, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan pakai hidup kami. Kami mau mengambil bagian Tuhan dalam pertandingan firman iman ini dengan hati yang benar. Makasih Tuhan. Makasih Bapa, curahkan kasih karunia-Mu, hikmat kemampuan-Mu yang daripada-Mu Tuhan. Hingga setiap langkah hidup kami boleh berarti dan menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Serta berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu atas bangsa ini. Hujani bangsa ini dengan hujan pertobatan serta keselamatan.
Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terbawah Tuhan. Kami minta hikmat kebijaksanaan ilahi turun atas mereka semua. Agar setiap keputusan yang dibuat, keputusan yang adil, benar, dan tepat untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dan sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan yang memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.